kembali Ginanjar bahwa ia sudah menikah siri. Saksikan jawabannya di Rumpi. No Secret Wah. Selamat sore. Saya Kak Ro. Sore hari ini tetap setia menemani Anda di sebuah program acara infotainment talk show yang pertama dan satu-satunya. Karena yang lain cuma ikut-ikut aja. Rumpi. No Secret Wah. Seperti biasanya kita ngerumpi dulu di pojokan ditemani oleh bibir raksasa ini. Apa yang akan dikeluarkan oleh bibir ini? Yang pertama adalah berita dari Tamara Bleszynsky ya. Jadi Tamara Bleszynsky itu tadi pagi jam 10 waktu Indonesia bagian tengah itu ke polisi lagi dia untuk menjalani pemeriksaan ya. BAP ya kalau nggak salah. Menyangkut pelaporannya beberapa hari yang lalu bahwa dia mengalami apa sih istilahnya ya, kekerasan begitu di sebuah daerah di sana. Terus dia sudah gambar sketsa orangnya, katanya dia lagi naik motor terus dijambak. Ya kan sampai motornya oleng hampir jatuh gitu. Nah ini ternyata kasus ini berkembang karena setelah dia memposting ceritanya, memposting sketsa wajah orang yang diduga sudah melakukan kekerasan terhadap dirinya itu, banyak netizen berkomentar kan. Salah satunya ada tuduhan bahwa sebenarnya ini adalah kasus apa dibilang apa sebutannya tuh ya cemburu. Jadi kenal Kak. Netizen menuduh bahwa Tamara kenal sama pelaku, pernah menjalin hubungan katanya begitu. Muncullah itu di berita ya kan. Terus kemudian Tamara Bleszynsky kemudian Tamara Bleszynsky memposting beritanya, berita yang ada di media online itu, dan komentarnya adalah begini. Sebuah media yang terkenal menyebutkan, menulis, membuat headline, tanda kutip, pernah jalin hubungan. Hubungan apa yang dimaksud? Apakah berdasarkan emosional dan asumsi semata? Bismart jurnalis katanya begitu. Ya, begitu ya. Jadi nanti kita masih akan mengirimkan reporter ke sana, cuman lagi berantem nih siapa yang mau dikirim gitu ya, karena semua ingin pergi ke Bali. Semua ingin pergi ke Bali dan wawancara Tamara Bleszynsky ya kan. Kita nanti akan update lagi beritanya seperti apa. Betulkah ini memang Tamara kenal begitu ya sama orang yang melakukan kekerasan seperti yang dituduhkan oleh netizen, atau sebetulnya memang seperti yang ditulis oleh Tamara di Instagramnya bahwa itu orang itu memang selalu lalang di sekitar daerah itu dan memang seringkali membuat resah warga sekitar. Oke, next berita. Apa yang mau bikin resah? Ada yang resah kayaknya, yaitu netizen juga yang resah karena tiba-tiba suatu hari sesudah hari ulang tahunnya Fahrul Razi menghapus beberapa fotonya bersama Rina Nose. Ya kan? Aku langsung begini, apakah gara-gara aku? Bukan. Tapi masih ada kok foto Fahrul sama Rina Nose, masih ada. Cuman memang ada beberapa yang dihapus sama dia begitu ya. Terus kemudian muncullah berita perempuan ini disebut netizen penyebab kandasnya hubungan Rina Nose dan Fahrul Razi. Siapakah perempuan ini? Nih perempuan. Ya, namanya adalah Risna Oris. Risna Oris itu produsernya Fahrul Razi. Dia produsernya Fahrul Razi, produsernya juga siapa? Amel Alfi, bikinin lagu gitu loh. Gara-garanya apa tahu nggak? Gara-gara Fahrul ngapus foto-foto bersama Rina, dia posting fotonya bersama Risna Oris. Ya jelas aja. Untung Fahrul nggak posting foto sama aku ya. Kemudian ya akhirnya dia posting lah, memberikan jawaban kepada netizen, dan Rina Nose pun memberikan postingan juga. Dia lagi sama Risna Oris ini, bilang katanya kuliah 6 jam gitu, lumayan lah ya. Ini berkat apa dibilang kata netizen yang tata bahasanya bagus sekali dan indah gitu ya, kalau tidak salah begitulah kurang lebihnya. Ya mudah-mudahan gak ada apa-apa, kayaknya sih gak ada apa-apa ya antara Fahrul Razi sama Rina Nose ya, mudah-mudahan tetap langgeng. Kalau namanya berantem tuh biasa, itu kan saling mengenal ya kan. Berantem itu abis berantem maaf-maafan lebih mesra lagi biasanya. Seperti siapa yang mesra, kita lanjut ke berikutnya, yaitu yang sudah kemarin-kemarin digosipkan dekat dengan JJ Govinda, Syahnas ya kan. JJ Govinda semakin
dengan keluarga Syahnas Sadiqah. Ikripnya di mana sih? Kan kemarin katanya ulang tahunnya Mama Rita ya. Padahal Mama Rita loh yang ulang tahun ya. Kenapa JJ hadir? JJ hadir bersama gendong bayi. Dia nggak mau kalah sama Juan ya kan. Kalau katanya kan Juan dekat banget sama ponakannya Syahnas ya kan. JJ juga. JJ juga suka anak-anak. Ini anaknya siapa sih yang digendong? Oh, anaknya Raffi. Iya benar ya kan. Apakah kemesraan mereka betulan atau hanya settingan semata? Saya kemarin pergi ke sebuah mall ya. Suami saya katanya melihat mereka berdua lagi ke mall bareng belanja. Malam minggu catet ya. Oke, jadi kemungkinan memang pacaran beneran. Kata Po Eli pacaran beneran ya. Nanti kita undang dong. Undang Juan. Kita belum undang Juan Christian loh. Iya, Juan Christian dulu baru JJ. Juan ngambek. Ngambek sama siapa? Kamu ya? Tepuk tangan dulu dong buat berita-berita kita hari ini. Langsung kita beralih kepada berita hot pekan ini juga, yaitu kita lihat dulu beritanya berikut ini. Galih Ginanjar, kelahiran Garut 9 April 1988, mengawali karir di dunia hiburan dengan menjadi model di tahun 2004. Namanya lebih dikenal luas oleh masyarakat ketika membintangi sebuah sinetron remaja bersama Cinta Laura di tahun 2007. 5 Maret 2011 lalu, Galih resmi menikah dengan Fairuz Arafik, putri pedangdut senior almarhum Arafik. Namun pernikahan mereka hanya bertahan selama 3 tahun. 20 Oktober 2014, Fairuz melayangkan gugatan cerai terhadap Galih di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, dan resmi bercerai pada 23 Desember 2014. Baru-baru ini hubungan Galih dan Fairuz dikabarkan tengah memanas. Galih merasa Fairuz sengaja mempersulit ia bertemu dengan anak sematawayang mereka, yakni King Faas Arafik. Galih mengaku sudah 8 bulan belakangan ini tak bisa bertemu dengan Faas. Menurut Galih, Fairuz sengaja melakukan hal itu karena ia tidak menyukai Kumalasari yang merupakan kekasih serta calon istri Galih. Benarkah Fairuz mengaku pada Galih bahwa ia sudah menikah siri dengan kekasihnya yang bernama Randa Septian? Bagaimana tanggapan Galih mengenai pernyataan Fairuz yang menyatakan bahwa dirinya tidak membantu Fairuz dalam menafkahi Faas? Sudah sejauh mana persiapan pernikahan Galih dan Kumalasari kekasihnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik ya, Galih, sini dong. Ya, nggak apa-apa kan, nggak ada yang cemburu ya, Oke, baik. Galih, terima kasih sudah datang loh. Kita mau tanya-tanya, kan ada banyak artikel di luar sana berita tentang kalian berdua itu sedang ramai. Jadi kita mau tanya langsung sama orangnya daripada kita rumpi di belakang. Ya. Ini artikel yang pertama kita akan bahas, yaitu mengenai disebut larang Galih ketemu anak Fairuz Arafik kebingungan. Ya kan kemarin ada muncul berita. Emang kamu udah berapa lama berarti nggak ketemu sama Fas? Mau 9 sih, 9 Mau 9 bulan. Ntar lagi melahirkan, itu biasanya kalau hamil ya. Lama juga loh ya. Iya lama. Kan kamu waktu itu sempat ke Rumpi juga bilang waktu itu baru 5 bulan nggak ketemu ya. Tapi begitu muncul beritanya ramai di media sosial dan juga diangkat di beberapa infotainment, si Fairuz malah bingung. Dia bilang nggak pernah ngelarang gitu ya. Ya kalau saya sih nggak pernah bohong. Bisa gini, wartawan nanya, Gal, gimana perkembangan Fas? Lu udah ketemu belum? Lu sering ketemu nggak? Ya saya bilangnya belum. Karena saya nggak mau bohong. Enggak, maksudnya kamu tuh nggak ketemu karena apa sebetulnya? Karena satu, waktu saya pacaran sama Kumala, dia tahu. Terus tiba-tiba saya ketemu malam-malam, saya dipanggil ke rumah, kita ngobrol berdua. Ternyata dia punya peraturan baru. Yaitu? Satu, dia nanya, kamu serius sama Kumala? Saya bilang iya. Kenapa nggak sama cewek Garut aja? Oh, cewek Garut. Emang kamu punya kandidat lain sebetulnya selain Kumala? Nggak ada. Maksudnya kenapa nggak sama cewek lain aja? Oh, cewek lain aja. Terus kenapa? Ya saya nggak percaya Ibu Tiri. Loh, kok begitu? Saya jadi bilang, aturan baru dia apa? Nah, itu satu. Yang kedua, dia Fas nggak boleh datang kalau saya menikah. Oke. Saya aja belum pernah kenalin kok waktu itu kan Kumala itu seperti apa. Yang kedua, kalau ketemu sama Fas itu harus sama dia. Maksudnya sama ada Fairuz. Maksudnya ketemu Fas. Iya, aku ketemu dia, ketemu Fas. Terus kalaupun ada Kumala dia harus Fairuz harus ikut. Oh gitu. Nah, udah tuh itu. Saya bingung nih. Kok begini banget? Perasaan waktu di pengadilan juga nggak ada seperti itu. Nggak ada peraturan itu. Tapi kalau misalnya kamu sendiri datang ke rumahnya Fairuz, ya boleh di taman, ada dia juga. Di taman. Di taman. Kenapa di taman? Ya nggak tahu, ada orang asing kali. Oh, kamu nggak boleh kalau masuk ke dalam rumah nggak boleh? Sebenarnya gini ya, masuk ke dalam rumah boleh. Tapi masalahnya saya merasa
asing di rumah itu. Oh, jadi bukan gimana saya merasa asing begitu saya nyampe di rumah tuh ada orang asing di dalam. Terus saya tanya itu siapa waktu itu kan, enggak itu teman saya. Tapi tiap hari saya nganterin anak ke rumah, nganterin anak sekolah tuh pasti ada, pagi-pagi selalu ada. Cowok itu. Ya, dan itu bikin kurang nyaman karena cowoknya itu tidak kooperatif. Begitu saya datang tuh jarang senyum, jadi membuat saya asing. Kalaupun saya ngobrol dengan virus masalah anak sebentar, virus itu pun agak ragu-ragu, agak kurang nyaman. Itu yang membuat saya nggak nyaman. Yang kedua juga, kalaupun saya terlalu lama, saya pernah mendengar dia berantem di atas tuh. Di ruangan atas, saya di ruangan bawah. Waktu saya telepon lagi sama Kumala, kok ribut-ribut, ada yang berantem nih. Kamu dengar deh, Beb, aku bilang gitu. Oh iya ribut, katanya di loudspeaker. Kenapa kamu telepon Kumala, nggak telepon aku? Lo salah ya? Kan saya lagi teleponan gitu. Berumpi banget kalau teleponnya saya ya. Kan saya lagi teleponan gitu kan, nggak sengaja kok. Jadi kamu sebetulnya problemnya adalah aturan baru berkaitan dengan Kumala. Tapi kalau kamu sebetulnya kalau mau datang sendiri, nggak ada larangan ya? Ya itu tadi boleh di taman dan itu pun nggak terlalu lama gitu loh. Coba kita lihat apa kata virus berikut ini. Jadi apa sih sebetulnya yang terjadi selama 8 bulan terakhir ini? 8 bulan terakhir ini saya selalu bilang kan gitu bahwa saya tidak pernah melarang Gali melihat anaknya, tapi dia yang tidak melihat anaknya. Oh gitu? Iya. Sekarang 24 jam Gali mau lihat anaknya itu aku selalu izinin gitu. Terus juga bisa ditanya lah. Kalau sekarang gini, kalau tidak diizinkan itu kan ada actionnya. Dia datang ke rumah saya, terus nggak boleh ketemu anak saya, atau saya bilang sama pos security bahwa dia nggak boleh gitu kan. Tapi saya nggak ada sama sekali. Nelfon jangan kalau udah punya pacar nggak boleh ketemu. Dia benar-benar lose kontak sama aku. Oh, sejak kapan? Semenjak apa ya? 8 bulan itu kali ya. Oke, virus mengatakan dia tidak ada larangan, justru putus komunikasi sejak 8 bulan yang lalu. Ada apakah 8 bulan yang lalu? Coba kita lihat lagi, ada video berikut ini kelanjutannya. Kalau dia mau kalau dia mau komplain, dia masih simpen nomor saya. Nomor saya nggak ganti. Ngapain curhat di media online? Maksudnya apa gitu? Nggak kamu blok teleponnya dia? Nggak ada, saya nggak blok. Kalau mempersulit itu kan ngeblok telepon, gitu kan. Ngeblok telepon, terus ngeblok di WhatsApp, BBM apa semuanya. Nah, itu kan nggak terjadi. Malah dia yang unshare saya dari pet. Berarti kan dia yang mencoba untuk menjauhkan diri. Ibu kan. dia unshare dari petnya. Betul Pak, dia unshare Pak dari pet Pak. Oh iya, saya unshare dia. Kenapa? Nggak, maksudnya begini. Waktu itu saya nggak tahu anak saya sakit. Tiba-tiba di pet naruh anak masuk rumah sakit kan, harusnya dia kan dia ngabarin saya. Bukannya saya nggak mau dikabarin, karena kan anak kan bareng dia. Harusnya dia ngabarin saya, apa-apa dia ngabarin saya. Saya pun kalaupun nanya kabar anak tentang sama dia pasti bilang begini, tumben nanyain kemarin kemana aja, kan capek juga digituin. Ya Allah, kenapa begini banget ya. Seperti apa cerita panjangnya selain berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.